Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Inyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, bacaan kita hari ini berisi tentang Yesus dicobai di padang gurun. Kita dapat melihat bersama melalui ayat ini, Yesus dalam keadaan yang lemah karena ia telah berpuasa selama 40 hari, lalu ia dicobai oleh iblis. Iblis menggunakan cara liciknya untuk mencobai Yesus dengan memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Meskipun dengan berbagai cara yang iblis lakukan, namun Yesus tidak mengikuti godaannya untuk mengubah batu menjadi roti, untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, dan menyembah kepada iblis. Setelah cara-cara yang iblis berikan untuk mencobai Yesus gagal, maka segera iblis pergi dan malaikat Tuhan datang kepadanya. Saudara, melalui pencobaan yang dialami oleh Yesus, sebenarnya ada banyak alasan untuk Yesus mengikuti perkataan iblis. Dia sedang dalam keadaan yang lemah setelah berpuasa selama 40 hari terlebih. Bisa saja ia menggunakan kuasanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Salah satunya yaitu mengubah batu menjadi roti. Iblis menggoda Yesus agar mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, karena iblis tahu ia berkuasa dan iblis ingin menggoda Yesus untuk menggunakan kekuasaannya itu. Namun, Yesus tidak menggunakan kuasa tersebut. Karena meskipun Yesus berkuasa, tetapi ia tidak menggunakan kekuasaan itu semaunya sendiri. Ia lebih memilih untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara menunggu pertolongan dari Allah dibandingkan menggunakan kuasanya. Saudara, Yesus memberikan teladan kepada setiap kita melalui kisah ini, bahwa dalam menghadapi pencobaan, pertolongan dari Allah lah yang harus menjadi kekuatan dan harapan kita dalam menghadapinya. Dengan melakukan hal seperti itu, maka kita mempercayakan penuh kehidupan kita kepada kedaulatan Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah di antara kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, tantangan, ataupun cobaan hidup? Mari kita mengambil sikap seperti Yesus, yaitu mengandalkan Allah sepenuhnya, berharap pada pertolongan dan perlindungannya, dan bukan mengandalkan kedaulatan atau kekuatan kita sendiri sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya.
Saudara, marilah kita meletakkan hidup kita sepenuhnya pada tangan kuasa Allah. Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang pada setiap kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat teladan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami dalam menghadapi segala pencobaan, dalam menghadapi segala masalah dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah memberikan teladan untuk tetap teguh menghadapi cobaan tersebut dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber dari kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk dalam menghadapi segala masalah atau cobaan yang kami lalui Tuhan, ajarlah kami untuk terus berfokus kepada Engkau Tuhan, sehingga kami dalam menjalani menghadapi masalah maupun cobaan yang kami alami, kami terus berpegang kepada penyertaan-Mu Tuhan. Kami tetap berserah kepada pertolongan-Mu, bukan kepada kekuatan kami sendiri Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berkarya dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.